Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai desain industri. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dulu. Yang pertama, Mila Nurulita Kartika, yang kedua Sabila, yang ketiga Siti Muslihat, yang keempat Deviana Uswatun Hasanah, yang kelima Nikita Intanya, yang ketujuh Vanessa Tri Fatikawati, yang ke-8 Pugu Handoko, 9 Mario Dani Wijaya. Selanjutnya materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Mila. Dipersilakan. Pengertian desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Kriteria yang digunakan untuk dapat memberikan hak desain industri yaitu baru dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Dasar hukum perlindungannya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Materi selanjutnya dibacakan oleh Mbak Salsa, dipersilakan. Syarat perlindungan desain industri. Baru novelty dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan dan lain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Lihat penjelasan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang dimaksud dengan pengungkapan adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran, mengandung nilai estetis atau ornamental, berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan, must be able to an article or be intended to be so appelled. Materi selanjutnya dibacakan oleh Mbak Siti Muslihat, dipersilakan. Pengecualian dalam desain industri. Desain industri tidak dapat diberikan jika desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan yang terdapat pada pasal 4. Jangka waktu perlindungan yaitu 1, 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan yang terdapat pada pasal 5. Yang kedua, tidak dapat diperpanjang. Materi selanjutnya dibacakan oleh Mbak Reviana, dipersilakan. Subjek desain industri, yang pertama ada pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain atau terdapat di dalam pasal 6, dan yang kedua pemegang hak atas desain industri terdapat dalam pasal 7. Pemegang hak atas desain industri itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, jika desain industri dibuat dalam hubungan dinas pihak yang untuk dan atau dalam dinasnya desain industri tersebut dipekerjakan, kecuali jika diperjanjikan lain. Yang kedua, jika desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan pendesain. Materi selanjutnya dibacakan oleh Mbak Nikita. Hak pemegang hak kekayaan industri, hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tersebut. Terdapat dalam pasal 9. Silakan. Materi selanjutnya dibacakan oleh Mbak Vanessa, dipersilakan. Baik, pendaftaran desain industri. Hak desain industri diberikan atas dasar permohonan terdapat pada pasal 10, yaitu yang pertama mengisi formulir pendaftaran diketik rangkap 4. Yang kedua, saat mendaftar bisa menyertakan lampiran yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, surat kuasa khusus jika permohonan diajukan melalui kuasa. Yang kedua, surat pernyataan pengalihan hak atas desain industri jika ada. Yang ketiga,
Bukti kepemilikan atas desain industri, uraian desain industri atau keterangan gambar. Keempat, contoh fisik. Kelima, gambar-gambar atau foto-foto desain industri. Semua itu termasuk bukti pembayaran biaya permohonan atau untuk UMKM. Silakan. Materi selanjutnya dibacakan oleh Mas Kukuh. Dipersilakan. Pemeriksaan substantif dalam proses pendaftaran desain industri. Mengajukan permohonan di DI, memenuhi persyaratan minimum, melengkapi surat permohonan, membayar biaya, gambar, dan uraian desain industri. Mendapatkan tanggal penerimaan, pemeriksaan administratif, pasal 10 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Publikasi permohonan desain industri selama 3 bulan. Pemeriksaan substansif pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Pasal 26 PP Nomor 1 2005. Tidak ada oposisi. Keputusan pendaftaran penolakan. Memenuhi pasal 2 dan pasal 4 didaftar. Sertifikat dan publikasi, terus melengkapi perbaikan permohonan, dianggap tidak ditarik kembali. Pemeriksaan substansif atas dasar oposisi pasal 2 dan pasal 4 ditolak, tidak memenuhi pasal 2 dan pasal 4. Terima kasih. Materi selanjutnya dibacakan oleh Mas Mario. Dipersilakan. Terima kasih. Untuk desain industri sendiri, untuk ketentuan pidananya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama dengan sengaja dan tanpa melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9, yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tanpa persetujuan pemegang hak, pidana untuk penjara 4 tahun dan atau denda 300 juta. Itu yang pertama. Yang ketentuan pidana yang kedua dari desain industri yaitu dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 32 dengan tidak mencantumkan nama pendesain dalam sertifikat, daftar umum, dan berita resmi desain industri. 23 pegawai Ditjen Haki membocorkan rahasiaan permohonan sampai dengan masa pengumuman. Pidana penjara untuk yang kasus kedua ya, ciri-ciri kedua yaitu penjara 1 tahun dan atau denda 45 juta. Dari semua materi selanjutnya masih dengan Mas Mario. Ya, perbedaan paten dan desain industri. Untuk hak paten dan desain industri, untuk objek paten yaitu di invensi terdapat 3 poin yaitu produk, proses, dan pengembangan produk atau proses. Untuk desain industri sendiri, untuk objeknya termasuk dari kreasi. Kreasi ada 3. Yang pertama desain 2 atau 3 dimensi, yang kedua bersifat estetis, dan yang ketiga dapat diwujudkan dalam pola 2 atau 3 dimensi. Yang kedua untuk syarat perlindungan, perbedaan antara syarat perlindungan paten dan desain industri yaitu jika paten itu terdapat hanya 2, paten biasa dan paten sederhana. Jika desain industri hanya terdapat 1 yaitu novelty. Kemudian untuk syarat permohonan perbedaan hak paten dengan desain industri yaitu jika paten setiap permohonan hanya bisa diajukan untuk 1 invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi mengacu pada pasal 21. Untuk desain industri sendiri syarat permohonannya setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk yang A desain industri atau B beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri yang memiliki kelas yang sama mengacu pada pasal 13. Penjelasannya. Terima kasih Mas Mario. Dari materi yang sudah dijelaskan, contoh kasusnya itu seperti viral pertarungan 2 merek sepatu lokal Kompas versus Kapes. Dan
dari contoh kasus tersebut dan materi yang sudah dijelaskan, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Saya Kak izin bertanya. Bagaimana penjabaran soal konflik desain industri terkait kesamaan logo dan desain antara produsen sepatu Kompas dan produsen sepatu Kampes? Terima kasih, Kak. Ya, monggo yang bisa menjawab pertanyaannya Mas Bukuh, silakan. Mbak Ayu, saya izin mau menjawab pertanyaan dari Mas Bukuh ya. Jadi sedikit pengetahuan aja, brand Kompas itu adalah salah satu brand sepatu asal Bandung yang didirikan oleh Insinyur Kahar Gunawan dan sempat terpuruk di tahun 2000-an. Tapi semenjak sekitar Agustus 2018, dia bangkit kembali yang mana brandnya itu di-rebranding oleh Aji Handoko berbuat dengan siluet Gazelle. Bravo 001, Proto 1, Research and Destroy yang mana digemari oleh kalangan anak muda hingga orang tua. Lalu setelah itu lahirlah pesaing Kompas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peminat sepatu Kompas yang ramai, yaitu brand Kampes dengan konsep yang terbilang hampir mirip. Kemudian Kompas pun kesal dan melakukan pertarungan dengan Kampes yang dianggap telah meniru konsep dari sepatu Kompas dengan melaporkan dan mematikan sosial media Kampes yang mana sebagai senjata utama Kampes sebagai media promosinya. Tapi nggak sampai di situ aja. Soalnya Insinyur Kahar Gunawan ini sebagai pemilik brand Kompas mendaftarkan merek Kampes dengan tujuan agar menjadi sepenuhnya brand dari Insinyur Kahar Gunawan itu sendiri. Dalam hal ini kita bisa tahu kalau Insinyur Kahar Gunawan sebagai pemilik Kompas telah mendaftarkan merek Kampes, di mana dalam hal ini Insinyur Kahar Gunawan bisa dibilang juga selangkah lebih menang karena duluan mendaftarkan HKI-nya merek Kampes. Tapi dalam hal ini ada kejanggalan juga dalam pertarungan kedua belah pihak tersebut yang mana dianggap pertarungan yang kurang sehat karena adanya itikat yang tidak baik dari Insinyur Kahar Gunawan selaku pemilik Kompas terhadap Kampes. Dalam hal ini dapat mengajukan juga gugatan pembatalan merek karena telah melanggar pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Sudah begitu, Mas Buku bisa diterima? Bisa terima kasih Kak atas jawabannya, sangat jelas sekali. Terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan kembali dari teman-teman? Ya, saya mau bertanya, Mbak. Mas Mari. Berangkat dari kasus Kompas Kampes tadi, itu kan ada yang disebutkan sama Mbak Reviana tadi kan pasal yang kita pakai kan pasal 77 ayat 2 tahun 2000. Nah, itu kan pasti untuk pasalnya tidak hanya satu untuk kasus desain industri. Apakah ada undang-undang lain yang bisa diterapkan untuk penyelesaian kasus antara produsen Kompas dan produsen sepatu Kampes ini? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ayo. Silakan untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaannya Mas Mario. Dipersilakan. Maaf Mbak Ayu, saya mau izin menjawab pertanyaan dari Mas Mario mengenai undang-undang tadi ya, selain dari pasal 77. Terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang menyebutkan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis. Dengan pengungkapan sebelumnya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 haruslah diartikan bahwa desain industri yang baru tersebut harus berbeda secara signifikan dengan desain industri yang telah diungkapkan sebelumnya. Itu jawaban dari saya. Bagaimana Mas Mario? Apakah bisa diterima? Cukup jelas, terima kasih. Mas kembali.
Ada yang ingin bertanya kembali dari rekan-rekan semuanya? Saya mau bertanya, apakah ada keharusan dalam mencantumkan nomor desain industri dari kedua belah pihak terkait dengan kasus tersebut? Terima kasih. Ya, silakan yang bisa menjawab pertanyaannya, dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nikita. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, tidak mengharuskan pemilik hak desain industri mencantumkan nomor pendaftaran desain industri pada barang. Namun demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait suatu desain industri yang telah terdaftar dengan cara mengakses melalui berita resmi desain industri pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi singkatnya, khalayak umum dianggap mengetahui adanya suatu desain industri yang telah terdaftar. Bagaimana Mbak Nikita? Jawaban saya bisa diterima? Terima kasih Mbak Mila. Sama-sama. Ada yang ingin bertanya kembali dari teman-teman? Ada Mbak, saya mau tanya. Saya pernah baca artikel itu bahwa Kompas sama Kampes itu berbeda dari desain logonya. Apakah bisa dikatakan produk ini imitasi atau enggak? Mohon diberi penjelasan. Terima kasih. Silakan yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Vanessa. Persilakan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Vanessa ya. Jadi Mbak Vanessa, sepatu Kompas dan Kampes ini sebenarnya dinilai berbeda dalam segi logo juga. Lalu penamaan di setiap serinya itu juga beda. Yang Kompas nama serinya adalah Gazelle, sedangkan di Kampes namanya adalah Geteli. Atas dua dasar itu bisa dibilang Kompas dan Kampes bukan produk yang sama. Kampes dinilai bukan produk imitasi, melainkan hanya memparodikan nama dari Kompas itu sendiri. Bisa diterima Mbak Vanessa? Bisa Mbak, terima kasih. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Izin bertanya lagi, Kak. Ya, silakan Mas. Ya, sepatu Kampes kan memiliki kesamaan desain industri sebelumnya, yaitu sepatu Kompas. Jadi masalah tersebut, apakah bisa mengajukan gugatan apabila sepatu Kampes sudah didaftarkan desain industrinya dan disetujui apa bisa dibatalkan hak desain industrinya apabila dari pihak Kompas tidak menerima desain industrinya terpakai oleh pihak lain? Terima kasih. Silakan teman-teman yang bisa menjawab pertanyaannya. Persilakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Hugo mengenai gugatan ya. Bisa diajukan gugatan yang tercantum pada pasal 46 ayat 1 dan ayat 2, yaitu pasal 46. 1. Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 berupa A. Gugatan ganti rugi dan atau B. Pemberhentian secara perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 ayat 2. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang diajukan di pengadilan niaga. Produk yang dengan desain industri yang sama yang sudah didaftarkan atau disetujui dapat dibatalkan yang terdapat pada pasal 37 ayat 30.
Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan kembali? Kalau sudah Pak, tidak ada pertanyaan, oh ya, terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan, saya akan menyimpulkan kesimpulan dari materi dan kasus tersebut. Jadi kesimpulannya dari materi dan kasus tersebut, dari kasus di atas merupakan contoh betapa pentingnya sebuah ketelitian dalam berdagang, khususnya nilai bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Mengingat desain industri ini menjadi identitas dari sebuah produk, desain produk ini berfungsi untuk memudahkan sebuah produk untuk mudah diingat dan dikenal oleh masyarakat luas. Dari kasus tersebut di atas diidentifikasi pula bahwa peran lembaga pemerintah yang bersinggungan dengan desain industri perlu untuk melakukan rangkaian aktivitas komunikasi untuk memberikan sosialisasi akan pentingnya membangun kesadaran mereka bagi para pelaku UMKM. Mengingat kasus di atas adalah contoh nyata betapa pentingnya sebuah desain industri dilindungi sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Jadi untuk materi dan kasus kesimpulan sudah jelas. Terima kasih buat semua teman-teman saya. Maaf apabila ada tutur kesalahan. Saya tutup diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.